Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kiranya melalui Victorious Devotion hari ini, kita diberkati Tuhan melalui kebenarannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di hari-hari yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuntun kami untuk setiap langkah hidup kami, sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar di pemandangan mata-Mu. Sampaikanlah firman-Mu, sebab kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 23 ayat 25 akan kita renungkan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Renungan ini saya beri nama bersih yang palsu atau kemerdekaan palsu. Kelihatan bersih, tetapi tidak bersih. Kelihatan oleh orang lain bersih, tetapi di dalamnya tidak dilihat oleh orang. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di dalam hati. Jadi bersih yang palsu adalah bersih hanya di pemandangan orang. Dengan kata lain, orang yang ingin dipandang baik, benar, rohani, alim, suci di pemandangan manusia. Tetapi itu tidak bisa berlaku demikian di hadapan Tuhan. Jika bersih di hadapan manusia, seharusnya bersih juga di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah pola hidup, gaya hidup, ternyata bukan dari orang-orang rakyat jelata, tetapi pemuka agama yang disebut ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Disebut oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang munafik. Mengapa diumpamakan seperti cawan yang hanya dibersihkan bagian luarnya tetapi dalamnya tetap kotor? Ternyata gaya hidup yang ditampilkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dilihat oleh Yesus itu kategori munafik. Sebenarnya ini sifat manusia secara umum ya, ingin dianggap baik, ingin dianggap rapi, ingin dianggap berhasil, ingin dianggap bermutu. Pokoknya yang baik-baik ya di depan manusia. Tetapi di balik semuanya itu menyembunyikan yang tidak baik. Yang kedua, kalau kita memang sedang dalam kondisi seperti itu, kita bertobat. Mari kita bersihkan cawan bagian luarnya, tapi kita bersihkan juga cawan bagian dalamnya, supaya dua-duanya bersih. Karena inilah hidup yang Tuhan inginkan. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah membersihkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, membasuh hati kita
Ketika kita percaya, kita diberi hidup baru yang diciptakan Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ketika kita terus hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan roh Tuhan, kita terus akan menjaga hidup bersih. Tapi yang sering terjadi, kita tidak melanjutkan gaya hidup yang bersih, tapi gaya hidup yang kotor. Karena tidak ingin diketahui gaya hidup kotornya, maka berpura-pura bersih. Berpenampilan bersih, berpenampilan baik, tetapi tidak dengan dalamnya. Lalu bagaimana kita menjalani hidup selanjutnya? Sudah tentu kita tidak meneruskan gaya hidup yang seperti ini. Karena gaya hidup seperti ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Celakalah kamu. Ini celaka bukan hanya celaka di dunia ini, tapi celaka yang membuat orang tersebut mengalami kebinasaan, celaka secara kekal. Karena itu, saudara-saudara yang dalam Tuhan, Bapak Ibu, kakak adik, dari teens, youth, ya, sudah berkeluarga, oma opa mungkin yang lansia, mari kita jalani sisa hidup kita di hadapan Tuhan dengan tulus. Seperti yang dilihat Tuhan bagian dalamnya, demikian pula yang dilihat orang. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Dilihat dari sisi manapun, kelihatan sama. Tidak pura-pura, tetapi asli, tulus. Bagaimana kita bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain kalau kita hidup dalam kondisi seperti gaya hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itu marilah kita jalani hari ini tidak seperti orang Farisi, tidak seperti ahli Taurat, tapi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang hidup terus menjalankan firman Tuhan, yang hidup terus mentaati firman Tuhan. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Maka kita terus hidup di dalamnya, dan hidup kita semakin hari dibersihkan dan dimerdekakan. Hidup yang merdeka yang sesungguhnya adalah bersih di pemandangan Tuhan dan juga di pemandangan manusia. Selamat hidup bersih, luar dalam. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami untuk kami hidup bersih, baik hati kami maupun perbuatan-perbuatan kami yang dilihat orang, supaya kami tidak hidup jatuh dalam kemunafikan. Ampuni kepura-puraan. Ampuni ya Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dan terang firman-Mu, supaya kami setiap hari hidup benar, hidup bersih luar dalam, seperti Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami tidak terkena celaka abadi. Terima kasih Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Biarlah kami hidup bersih, luar dan dalam, di pemandangan mata Tuhan. Sehingga yang kami dengar bukan celaka, tetapi berbahagialah, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita. Teruslah hidup bersih, luar dalam. Tuhan memberkati.